Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amelia Zahra dengan NIM 22222100081 dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam podcast Arif Muhammad dengan Prilly Latukonsina dalam media sosial YouTube dalam mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Dr. Erwin Salpariansi, MPD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, pada saat ini internet menjadi sumber utama dalam pencarian informasi terkini dengan berbagai platform yang ada. Salah satunya yaitu media sosial YouTube. Sebagai platform populer yang menyediakan berbagai jenis video termasuk video podcast. YouTube dan podcast memiliki dampak besar dalam budaya digital. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi di dalam konteks media sosial tersebut. Lalu, tindak tutur merupakan konsep linguistik yang mempelajari tindakan melalui bahasa, seperti bahasa permintaan, perintah, atau yang lainnya. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jenis-jenis tindak tutur yang terjadi dalam sebuah percakapan atau interaksi. Selain itu, tokoh Arif Muhammad dan Prilly Latukonsina merupakan dua sosok yang cukup dikenal di dunia industri Indonesia yang menjadikan penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi antara dua tokoh selebriti ini dapat mempengaruhi audiens serta bagaimana audiens dapat merespon interaksi mereka. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada analisis berbagai jenis tindak tutur ilokusi yang terjadi antara percakapan Arif Muhammad dengan Prilly Latukonsina dalam podcast yang dipublikasikan dalam media sosial YouTube. Lalu, poin selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian. Terdapat dua pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Yang pertama, jelaskan apa saja jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam percakapan antara Arif Muhammad dengan Prilly Latukonsina dalam podcastnya. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk dialog tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif dalam podcast Arif Muhammad dengan Prilly Latukonsina. Selanjutnya, berdasarkan dari pertanyaan penelitian, di sini juga terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa saja jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang muncul dalam podcast Arif Muhammad dengan Prilly Latukonsina. Lalu yang kedua, mengetahui bentuk dialog yang masuk ke dalam tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif dalam podcast Arif Muhammad dengan Prilly Latukonsina. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu terdapat manfaat dari penelitian ini. Manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretisnya yaitu penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam bentuk memahami cara pembicara mengungkapkan bahasa dan tindak tutur untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu. Selain itu, penelitian ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana manusia berkomunikasi dalam era digital dan juga memberikan dasar yang lebih kuat bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pragmatik dan komunikasi. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi audiens, dan manfaat bagi pembuat konten. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat mengembangkan keterampilan analisis pragmatik dan komunikasi dalam konteks media sosial dengan menganalisis berbagai tindak tutur ilokusi dalam podcast. Lalu manfaat bagi audiens yaitu dapat meningkatkan pemahaman tentang tindak tutur atau cara penggunaannya dalam berkomunikasi, khususnya dalam konteks podcast di media sosial. Selain itu, informasi dari penelitian ini juga dapat membantu audiens untuk mengembangkan keterampilan komunikasi mereka dalam berinteraksi di media sosial atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, manfaat bagi pembuat konten dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas konten dengan memperlihatkan tindak tutur ilokusi yang efektif. Lalu selanjutnya di sini terdapat 3 kajian relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, ada penelitian yang disusun oleh Lina Herlina pada tahun 2021 berjudul Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada Film Makkah I'm Coming yang dipublikasikan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Lalu yang kedua, ada penelitian yang disusun oleh Lisa Widyasari pada tahun 2021 berjudul Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam film Ada Cinta di SMA sutradara Patrick Effendi
dan dipublikasikan oleh Jurnal Tabasa, Jurnal Bahasa Sastra Indonesia, dan pengajarannya. Lalu yang terakhir ada penelitian yang disusun oleh Nanda Dwi Astri pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, dan Perlokusi dalam cuitan atau meme di media sosial Instagram dan dipublikasikan oleh Jurnal Bahasa Indonesia Prima. Pembahasan selanjutnya yaitu terdapat kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada tindak tutur ilokusi, dan podcast. Tindak tutur adalah suatu perbuatan komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan kehendak yang di dalamnya terdapat maksud dan tujuan tertentu. Kemudian tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang berkaitan dengan siapa yang bertutur kepada siapa, kapan, dan di mana peristiwa tindak tutur itu dilakukan. Lalu selanjutnya, podcast merupakan file audio digital yang dibuat dan kemudian diunggah ke platform media sosial atau dibagikan kepada orang lain. Kemudian di sini terdapat kerangka pemikiran. Diawali dengan kurangnya pemahaman mengenai tindak tutur ilokusi. Hal ini memiliki beberapa dampak yang dapat mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang maksud atau tujuan dari tuturan tersebut. Selain itu, tindak tutur ilokusi juga seringkali mengandung makna yang tersembunyi. Hal ini dapat menyebabkan pendengar tidak bisa menerima dengan baik makna yang disampaikan oleh pembicara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tuturan dalam podcast Arif Muhammad untuk dijadikan objek penelitian. Kemudian, peneliti menganalisis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam podcast tersebut. Setelah dilakukan analisis, nantinya akan ditemukan beberapa jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam podcast Arif Muhammad tersebut. Lalu selanjutnya terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena objek penelitiannya yang fokus pada makna dan konteks dalam interaksi verbal yang terjadi dalam podcast. Kemudian dilihat dari fleksibilitas dalam pengumpulan data dan kemampuan peneliti untuk terlibat secara langsung dalam pengumpulan data dan analisis data. Metode kualitatif ini dapat memperoleh aspek tersebut sesuai dengan maksud peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tindak tutur ilokusi dalam lingkungan podcast di platform media sosial itu. Lalu selanjutnya di sini terdapat data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kutipan atau tuturan dalam dialog percakapan antara Arif Muhammad dengan Prilly Latuconsina dalam podcastnya. Sumber data yang digunakan diperoleh dari video YouTube podcast Arif Muhammad dengan Prilly Latuconsina yang menjadi bintang tamu dalam episode Hidup Jauh Lebih Tenang, Prilly yang sekarang sudah berubah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik simak dan catat ini melibatkan proses mendengarkan dan mencatat informasi yang relevan dari sumber yang diamati. Lalu instrumen penelitian yang digunakan dalam mendukung kelancaran penelitian ini yaitu dengan menggunakan kartu data dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu terdapat teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik ketekunan pengamatan. Teknik ini dapat membantu memastikan bahwa data yang diperoleh ini valid, andal, dan mendalam, serta memungkinkan peneliti untuk memahami konteks komunikasi secara lebih baik. Lalu yang terakhir terdapat teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik reduksi data. Penggunaan teknik reduksi data dalam penelitian ini dapat membantu peneliti dalam mengelola, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan lebih efisien dan efektif. Baik, karena seluruh pembahasan sudah saya jelaskan, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.